Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini saya Ustazah Ayu bisa menyapa solih-solihah kelas 6 SD TQ Al-Abidin Surakarta, kelas Zaid, Zubair, Zainab, dan kelas Fatimah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang negara-negara ASEAN. Sebelum mulai belajar, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar materi tentang negara-negara ASEAN bersama-sama. Ya, bersama Ustazah Ayu kita akan belajar bersama-sama ilmu pengetahuan sosial kelas 6 tentang negara-negara ASEAN. Kompetensi dasar dari pelajaran ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca dulu mutiara Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Nah, dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan kita seluruh manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, agar kita saling mengenal satu sama lain. Nah, apa sih ASEAN? ASEAN itu singkatannya adalah Association of Southeast Asian Nations, atau disebut juga sebagai Perbara, yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, Thailand. Jadi, ASEAN itu adalah perhimpunan, kumpulan, ikatan bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi negara-negara yang ada di Asia Tenggara berkumpul membentuk perhimpunan, kemudian dinamakan dengan ASEAN. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Karena diadakan di Bangkok, Thailand, maka perjanjiannya disebut dengan Deklarasi Bangkok. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi negara-negara ASEAN ini mereka bersatu karena mereka memiliki persamaan letak geografis dan kemiripan budaya negara. Kemudian, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Jadi karena memiliki kemiripan letak geografis, kemiripan budaya, kemudian mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Maka mereka kemudian berkumpul dan mendirikan ASEAN. Kita lihat siapa saja tokoh-tokoh pendiri ASEAN.
Para utusan dari kelima negara tersebut, jadi pendiri ASEAN itu ada 5 negara. Negara mana saja? Kita lihat. Yang pertama dari Indonesia, itu adalah Adam Malik namanya. Nama perwakilannya dari Indonesia adalah Adam Malik. Saat itu beliau adalah Menteri Luar Negeri negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Tun Abdul Razak. Itu berasal dari Malaysia. Kemudian Tanat Koman berasal dari Thailand. Kemudian S. Rajaratnam dari Singapura. Yang kelima adalah Narciso Ramos, mereka dari Filipina. Ini adalah negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama 5 negara pendiri tadi ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang mereka bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Mereka bergabung secara bersamaan karena mereka yang mendirikan ASEAN. Kemudian negara yang keenam yang bergabung adalah Brunei Darussalam. Bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian negara yang ketujuh yang bergabung adalah Vietnam. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara ke-8 yang bergabung yaitu Laos dan Myanmar. Ini negara ke-8 dan ke-9 bergabung pada tanggal 5 Juli 1997. Kemudian negara yang ke-10 yang bergabung adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini adalah negara-negara ASEAN. Ada dari bawah kita lihat Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina. Itu adalah gambar bendera-bendera dari negara-negara ASEAN termasuk wilayah-wilayah geografisnya, letak geografisnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Jadi negara ASEAN, masyarakatnya memiliki sosial budaya yang berbeda-beda. Meskipun di depan tadi Gus Ayu jelaskan mereka memiliki kemiripan. Tapi meskipun memiliki kemiripan, ternyata kehidupan sosial budaya mereka berbeda-beda. Coba kita baca pada teks bacaan berikut ini. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi kehidupan sosial budayanya mereka tidak terbiasa menunjuk dengan jari telunjuk karena itu dianggap kasar. Kemudian tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian melepaskan sepatu ketika bertamu.
Itu sebagian kecil ya. Kemudian kita lihat ke negara Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama George Town, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, selanjutnya ada Filipina dan negara-negara yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah bisa baca secara mandiri. Terdapat juga di buku tema 1 halaman 8-14 ada negara Filipina, kemudian Kamboja, kemudian Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Dengan membaca, kalian akan mengetahui betapa beraneka ragamnya budaya negara-negara ASEAN. Nah, yang terakhir adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Coba bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia yang kamu ketahui? Kita tinggal di Indonesia, coba tuliskan bagaimana kehidupan dan budaya Indonesia yang kalian ketahui. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, kemudian difoto dan kirim jawabannya ke nomor HP Ustazah Ayu. Sebelum Ustayu akhiri, Ustayu sampaikan tentang letak geografis Asia Tenggara. Nah, di sini disebutkan kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung dan dataran berbentuk gugusan kepulauan. Kita lihat sekali lagi peta negara-negara ASEAN. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bersama-sama tentang negara-negara ASEAN. Ya, ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Laos, dan sebagainya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan, membawa manfaat, dan mudah difahami oleh anak-anak soleh-solihah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.